Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barokatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus good, tidak harus apa? Good. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa apa? Tanpa apa? Bunga, tanpa bank, itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolek tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk ngene kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya nggih. Falyudhiril alim ilmu, sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti napa? Kacau. Misalnya begini, niki contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong, orang di kafe cari hiburan itu biar seneng, orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik, sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja, akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku di kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang tok asik. Basiku baik kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat.
Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukar kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai powe tau penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau kula udah cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah wong mati, anaknya mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati, mangani wak pitik ngenteni wong managi. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wes ngono secara fisik ya klunak-klunak kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak Pak untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya tuh tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP PNS. Resep urip ayem apa Kak? Dadi ayem saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap dari sopo, sing gak tetap penghasilan, harus gini pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan, rezekiku gak tetap, gue saking sering gak tiap bulan, aku kadang rezeki tiap dino. Winter. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh, darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Nek wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darane rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak dadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito, alam nasroh lakanova sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mu zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nak wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nak wis iso seneng, luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santrine akeh, udangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh, ya nak ora. Ngenteni undangan akeh, ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang, bisa apa? Iya. Saya ngaji di sini senang karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Dan itu senang yang abadi.
Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangletik, misalnya jenengan terus juga tuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat buat jenengan. Jatuh kuning dia atau jatuh paling banter wong rasa seneng. Gampang toh. Nak ijek dia murid dia ngak ngibadahnya mulang, nak jadi murid ibadahnya sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalan yo infak, kena gak di duit ngamalan sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riak, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niat riak, pas dhewean jebule drengki, itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita ada perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka, bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan, bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia, Indonesia para mati pahlawan. Oh pas umpam iku lawan kita pahlawan kita ada sampai sekarang, mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya kelonyo jadi sampai budak perang sing marang parah itu hanya pahlawan di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua Quran konsep yang bawa sudah ada, kita cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu waktu bala edi ubi elatakum lu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir teori jangan tekan jatuh kamu kan menjadi kamu tekan dirusak pada bitarkan jikil. Itu kalau orang perang tidak mau kembang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, kelonyulan, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil,
jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati pahala. Oh pas umpul iku lawan kita perang nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya pelonyo. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan ya harus semua Quran konsep yang bapak sudah ada kita cilak. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisir yang mas sinil itu waktu bala edi ubi elat tekum lu bitar jihad tafsir yang masir tafsir teori jangan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jikil itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan umpama pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyolan jadi budak sampai saiki barokah perang sing mati hanya para pahlawan mungkin di bumi hangus kan jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka tidak ada sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulku bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad tafsir-tafsir yang masih orisinil jangan jatuhkan kamu jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad orang tuh kalau tidak mau perang tidak mau kompetisi tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati pahlawan oh pas umpul iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya pelonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan ya harus semua Quran konsep yang bapak sudah ada kita cilak sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisir yang mas sinil itu waktu bala edi ubi elat tekum lu bitar jihad tafsir yang masir tafsir teori jangan kan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jikil itu kalau orang perang triliunan menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia togel itu semalam tuh kisaran uangnya 2 miliar sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama global ini artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang tapi karena masih ada moral tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal ngoten uang sepakat ya bisnis tasbih kodok mesti prospek kan uang ya sepakat misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah saya bisnis minyak bir itu prospek apa? Paham ya? Artinya begini ya bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang religius. Kalau mau jalan pintas Indonesia bisa mengalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras otaknya waras terus hatinya gini apa waras ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh malah perkara malah jadi perkara gitu. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan beradab. Indonesia itu ketuhanan Yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa.
Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Lah sampean tak ceritani, Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughalladhah mutawassit. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom ku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris. Wong ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam, kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kalau kita kan sering banyak ada limbah, anggrek nganggep jijik atau najis kan nggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, kowe roh Gus sebab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok esok Gus lha piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Cakep wong barat itu fashion Gus. Mulane cepet apa? Juga yang Islam boros, sarungan, kelambinan, cek juban, kadang rangkep-rangkep, cek serbanan, itu ngentek donya, cangkem wae. Sajane orang ngono cara berpikir, wong Islam suge-suge. Mergo wong barat gak tahu nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cek katok mbek kaosan porat itu dadi klambi rung dadi kok dinggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'ana apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita kayak susah itu barang haram ra ketara, tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mulane Kanjeng Nabi sampai a'udzubika, sebagian riwayat itu inna aksaroma, sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa wali wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang tersawu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah nopo miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal ku ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal ku ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam gak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting.
Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus golek duit angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyuzri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus betul. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jare bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetep dadekno intelek. Mulane kula semua ulama iku kudu ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan. Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul wasail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank di mana? Mesti kaule telu ya boleh. Sing sitoke bebas tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhadra. Wis wong iki halal haram napa? Subhadra. Mulai mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas terjadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhirnya ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Nek ngoten benten. Mergo dekne eman ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar bank. Dadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, artinya sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho ya. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah ya. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ya ngalim. Tadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah.
Dan itu tradisinya Quran hadis punya. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum apa dikasihkan diulang-ulang. Nah kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi.